Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo, sehat. Salam untuk semua. Salam juga untuk dosen saya. Memperkenalkan, saya Adi Rahmat, Prodi Hukum Universitas Sibar Muhammadiyah. Topik kali ini saya mau presentasi terhadap perkembangan teknologi AI, deepfake, dan manipulasi fakta filsafat ilmu di tengah revolusi teknologi. Pendahuluannya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan AI dibuat telah membawa perubahan fundamental dalam cara manusia memperoleh, menyiapkan, dan menyebarkan pengetahuan. Dalam filsafat ilmu klasik, objek ilmu dibedakan menjadi realistis fisik, fenomena alam, dan realistik sosial, fenomena kemanusiaan. Tujuan ilmu hanya mencari kebenaran, tetapi harus mempertimbangkan manfaat, etika, dan kemaslahatan. Transformasi pengetahuan di era digital, perubahan pengetahuan. Digitalisasi memungkinkan pengetahuan akses secara cepat, masif, dan instan. Namun, arus informasi ini membawa risiko bias dan kesalahan, menyoroti bahwa AI dan data science menghasilkan pengetahuan berbasis akurasi prediksi, bukan kebenaran ontologis, menegaskan bahwa filsafat ilmu selalu bergerak antara kriteria kebenaran dan praktik social science sehingga pergeserannya menuju validasi algoritmatik dapat dilihat secara fase baru dalam sejarah epistemologi. Dibagi menjadi tiga hal: disinformasi, tantangan objektivitas, rekonstruksi aksiologi ilmu. Disinformasi, media digital mempercepat arus informasi sekaligus memperbesar peluang disinformasinya, yaitu dia sangat memperluas wadah, memperluas share informasi terkait apapun itu, sangat mempercepat validasinya, verifikasinya, dan informasinya yang terkait sangat objektif, lebih cepat untuk penyampaiannya. Objektivitas sains ini menghadapi tantangan baru. Hal ini memperhatikan bahwa objektivitas digital adalah konsep problematis. Pengetahuan dipengaruhi baik oleh biasnya manusia maupun algoritmatik. Jadi terhadapnya yang dilahirkan AI ini untuk tantangan objektivitas itu sangat berat, bahwa sangat problem dengan pengetahuan baik oleh manusia maupun algoritmatik. Rekonstruksi aksiologi ilmu, filsafat ilmu menawarkan kritik normatif agar pengetahuan digital diarahkan pada etik dan tanggung jawab sosial. Nomor 7. Kritik filsafat ilmu terhadap pengetahuan digital, rekonstruksisme pengetahuan. Menurut para ahli, bahwa perbandingan yaitu salah satu kritik. Menurut Kasafin pada tahun 2016, salah satu kritik utama kecenderungan mengapa pengetahuan hanya sebagai data menentukan bahwa pengetahuan adalah hasil interaksi antara kognisi, budaya, dan etika, sehingga reduksivisme yaitu digital menghilangkan makna sosial historis ilmu.
Tetapi menurut Lee 2011 juga memperhatikan bahwa mengem- mengabaikan dimensi sosial budaya dan akan membuat filsafat ilmu kehilangan relevansi dengan masyarakat. Inflasi berbagai benar pendidikan dan masyarakat literasi digital sebagai epistemologi baru. Literasi digital kini menjadi syarat etimologis agar masyarakat mampu memilih informasinya, yaitu mau informasi secara digital yaitu AI, mau informasi secara ya aktual dengan obrolan. Pendidikan karakter berbasis filsafat ilmu membekali siswa keterampilan kritis menghadapi banjir informasi, yaitu terhadap dengan adanya AI, kita informasi-informasi terkait dengan yang fenomena sekarang itu banjir bandang, yang keduanya mungkin korupsi pemberangkatan haji, yaitu fenomena-fenomenanya. Tetapi kita sebagai filsafat ilmu dapat keterampilan kritis menghadapi banjir informasi tersebut, yaitu harus ngefilter bahwa apakah informasi-informasi ini sudah valid, menegaskannya, sudah membenarkan atau hanya hoax gitu. Menegaskan bahwa peran filsafat sebagai filter epistemologis di era digital. Jadi filsafat itu filternya AI, teman-teman, gitu ya. Literasi digital yang harus kritis harus menjadi bagian dari integral dari pendidikan agar siswa tidak sekedar konsumsi informasi melainkan produsen pengetahuan yang bertanggung jawab. Jadi sebagai mahasiswa atau apa eh, hmm, narasumber atau yang sebagainya, kita juga bukan hanya sebagai konsumen informasi, tetapi melainkan kita juga harus sebagai produsen pengetahuan yang bertanggung jawab terhadap kita yang sesampaikan, terutama ulasan, komen atau dan sebagainya, apa yang kita komen atau kita ulas, kita harus juga dipertanggungjawabkan terhadap itu, teman-teman. Lanjut. Filsafat ilmu berperan sebagai filter kritis untuk menilai mana informasi yang layak disebut ilmu. Pentingnya filsafat ilmu bertransformasi agar inklusif terhadap teknologi tanpa kehilangan komitmen pada kebenarannya. Mendukung gagasan ini dengan menegaskan bahwa refleksi historis kritik adalah cara filsafat ilmu tetap relevan menghadapi perubahan zaman. Juga menambahkan bahwa konvergensi antara filsafat ilmu dan sains studi memberikan kerangka baru untuk menilai pengetahuan dalam masyarakat digital, pengetahuan AI yang lebih memperdalam dan memperluas, memperkuat gagasan dengan menekankan kepentingannya interaksi filsafat ilmu dengan menciptakannya teori yang lebih kokoh, eh, aplikatif dan etis, menambahkan bahwa integritas filsafat etika menambahkan apa menambahkan kekuatannya. Kesimpulannya kali ini teman-teman dapat disimpulkan bahwa hakikat ilmu bersifat dinamis dan kontekstual, selalu bertransformasi mengikuti perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Ya, memang dengan budaya yang sekarang meningkat, AI, kita juga tidak bisa menjauhi teknologi ini. Kita harus mengimbangi bahwa dengan adanya filsafat ilmu, tetap memiliki relevansi yang tinggi sebagai pedoman refleksi sekaligus filter kritis yang menghadapi tantangan masyarakat digital. Jadi kita juga nggak bisa menghindari itu, sehingga mampu mengarahkan pengetahuan pada tujuan makna bagi kemanusiaan yang lainnya.
Itu yang saya ucapkan. Semuanya materi, gagasan, dan kesimpulannya saya udah diucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila kata yang tidak sesuai, kata yang tidak sesuai, atau bahasa yang tidak jelas, mohon maaf. Terima kasih kepada dosen saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.